kita ketemu kembali. Dan sebelum kita mulai pembelajaran kita, siapa yang berdoa untuk kita? Ya, silakan berdoa untuk kita. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi anak. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Ya, terima kasih Aan. Baik, materi kita hari ini yaitu tentang peristiwa pembacaan teks proklamasi. Pernah dengar teks proklamasi? Pernah dengar ya? Ya, Flora sudah pernah dengar. Pembacaan teks proklamasi itu sejarahnya pernah dengar? Tidak pernah dengar ya. Jadi pembacaan teks proklamasi itu anak-anak sebelumnya itu dilakukan ketika Soekarno ya membacakan teks proklamasi ditandai dengan Indonesia Merdeka. Ya, sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang itu di buku? Oh, belum pernah. Oke. Jadi di sini ya nanti si Rora bantu Bapak untuk membacakan ini sebentar. Ya, tentang peristiwa pembacaan teks proklamasi. Yang lain silahkan didengarkan. Tentang peristiwa pembacaan teks proklamasi. Tempat hari ini, tanggal 17 Agustus pada 1945 silam, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa bersejarah tersebut dilakukan di depan rumah Soekarno di Jalan Pegasesaran Timur, Jakarta Pusat. Tentu saja hal ini disambut sukacita oleh bangsa Indonesia yang telah lama menanti kemerdekaan. Di balik pembacaan teks proklamasi tersebut menyimpan sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Sudah tidak berhitung berapa banyak pahlawan yang gugur karena perjuangan bangsa Indonesia agar berdaulat dan bebas dari penjajahan. Iya, sampai di situ. Terima kasih Rora. Nah, tadi sudah dengar bersama ya. Teman kamu si Rora sudah membacakan bagaimana itu peristiwa pembacaan teks proklamasi. Jadi di situ anak-anak begitu banyak pahlawan yang gugur sebelum Indonesia ini merdeka, ya. Dan tepat pada tanggal 17 Agustus ketika Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, membacakan teks proklamasi, disitulah bangsa Indonesia resmi merdeka dari penjajah. Ya, itu tentang sejarah proklamasi atau sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Sampai di sini sebelumnya ada yang mau bertanya dulu? Sebelum Bapak lanjutkan? Tidak ada? Oke, baik, tidak apa-apa. Selanjutnya kita akan belajar tentang kalor mengubah suhu benda. Ya, itu ada di baliknya. Ada? Ada. Oke. Yaitu kalor mengubah suhu benda. Pernah merebus air? Pernah merebus air ya? Kalau kita merebus air, apa yang terjadi kalau lama-lama kita rebus air? Panas, mendidih, ya. Kemudian apa lagi? Menguap, ya. Dari panas, kemudian mendidih, setelah mendidih baru menguap. Nah, itu namanya perubahan kalor. Nah, untuk melakukan percobaan itu, anak-anak kami bisa mencobanya ini di rumah, ya. Anak-anak kami sudah kelas 5 SD, ya sudah besar-besar, sudah bisa memasak air sendiri di rumah. Sudah bisa kan? Sudah, Pak. Bisa. Berarti nanti kalau anak-anak kami praktekkan itu, misalnya ambil air, tidak usah banyak-banyak, dipanci saja, sedikit saja, silakan dipanaskan, ya. Kemudian dilihat apa saja kejadian yang terjadi di situ, ya. Terlebih dahulu Bapak sampaikan kejadian yang terjadi itu biasanya seperti yang anak-anak kami katakan tadi, panas dulu, kita nyalakan kompor, baru panas airnya. Setelah panas baru mendidih, kemudian menguap. Nah, iya, itu tentang perubahan kalor atau kalor mengubah suhu benda.
Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Tidak ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Kalau tidak ada yang mau bertanya, karena ini juga sudah mau jam pulang, kita akan berpisah-pisah. Ya, sebelumnya harapan Bapak nanti anak kami mengulang kembali mata pelajaran kita hari ini. Silakan kembali baca bukunya. Minggu depan, kalau kita ketemu lagi, Bapak akan bertanya dan harapan Bapak anak-anak kami bisa menjawab. Ya, sebelum kita berpisah-pisah, siapa yang berdoa untuk kita? Ya, silakan Rora berdoa untuk kita. Hai teman-teman. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih telah memberkati kami. Dari awal pertengahan mata pelajaran kami, Tuhan telah memberkati kami. Ya Bapa, jika kami mau berpisah-pisah ke tempat ini, kami mohon Bapa berkati kami supaya kami sampai di rumah kami dengan selamat. Ya Bapa, inilah doa kami yang jauh dari kesempurnaan. Hanya kami alaskan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, terima kasih Rora. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Selamat Pak. pulang, hati-hati di jalan.